Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada tanggal 30, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, atau di mana tanggal di ujung tahun kita akan memasuki tahun 2022 di tahun Gregorian ini, saudaraku. Dan di dalam kalender Ibrani memasuki pada tanggal 27 Tevet 5782, yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari Keluaran 2 ayat 11 sampai 12 yang berkata demikian, saudaraku. Dan terjadilah pada waktu itu Musa pun menjadi dewasa, dan dia pergi keluar kepada saudara-saudaranya dan melihat kerja paksa mereka. Dan dia melihat seorang Mesir yang sedang memukuli seorang Ibrani, salah seorang dari saudaranya itu. Dan kemudian dia menoleh ke sana dan ke sini dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sana. Dan dia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikannya di dalam pasir. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah kita adalah kelahiran Musa, saudaraku. Saudaraku, bangsa Israel yang tertindas di Mesir, saudaraku, walaupun populasinya sangat banyak, namun bila kita lihat dari bacaan renungan ini, sepertinya mereka tidak memiliki kekuatan spirit apa-apa, saudaraku. Bangsa Israel tertindas dan tidak ada sesuatu sikap untuk mau melawan demikian, saudaraku. Hal ini kita dapat lihat apa yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah ini. Kalau kita perhatikan sepertinya biasa-biasa, saudaraku. Namun bila kita renungkan, kitab suci ini mencatat ada satu orang Mesir memukuli satu orang Ibrani, saudaraku. Dan dipukuli. Dan ketika Musa melihat di kanan kiri tidak ada orang, artinya mengapa ini terjadi, saudaraku? Karena kalau kita sepintas melihat seperti biasa, namun kalau kita perhatikan, ada apa dengan orang Ibrani? Sepertinya dia tidak memiliki suatu kekuatan, semangat, motivasi untuk melawan, saudaraku. Dia pasrah, dipukuli. Ya, kita bisa bayangkan melihat seseorang yang dipukuli, saudaraku. Kita tahu bahwa keturunan Israel atau keturunan Yakub orangnya memiliki perawakan yang baik, saudaraku, fisik-fisik yang baik, fisik yang bagus, saudaraku. Namun kejadian ini kita lihat seperti ada sesuatu. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Dan hal ini juga mengantar kita untuk keluar memasuki di tahun 5000, keluar masuk di tahun 2021 memasuki 2022 ini, saudaraku. Ada pesan juga lewat bacaan renungan Torah ini yang berhubungan dengan apa yang terjadi, saudaraku. Kita dapat melihat hal ini terjadi kenapa? Inilah yang namanya spirit yang mengikat, saudaraku. Selama bangsa Israel atau keturunan Yakub ini berada di tanah Mesir, saudaraku, dia tidak ada memiliki kekuatan apa-apa, saudaraku. Dan dia akan tertindas. Sama seperti halnya kita, selama kita di luar daripada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, maka sesungguhnya hidup kita, hidup yang tertindas, saudaraku. Walaupun kelihatannya sepertinya bahwa kita memiliki segala sesuatu yang kita lihat secara kasat mata, sama seperti halnya bangsa Israel ini, saudaraku. Mereka tidak memiliki kekuatan, mereka tetap kalah oleh situasi yang ada di zaman itu, saudaraku. Tentu oleh keadaan yang ada di Mesir. Sama seperti kita juga, selama kita tidak keluar dari suatu kekuatan roh yang mencekam kita, masih di luar daripada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, sesungguhnya kita juga memiliki roh yang sama, saudaraku. Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk bisa keluar, saudaraku. Dan oleh pertolongan daripada Musa pada saat peristiwa ini, maka
orang Mesir itu dibunuh, saudaraku. Ada sosok yang harus menolong kita untuk kita keluar daripada ikatan roh di dalam kehidupan kita yang masih dalam penyembahan kepada roh-roh lain atau ilah bangsa-bangsa, saudaraku. Itulah kuasa Bapa Yahweh di dalam karunia Ruach Kodes di dalam kehidupan kita yang menjamah kita. Dan lewat renungan pagi ini membawa kita, mengantarkan kita juga, saudaraku, untuk kita mengambil sikap untuk kita jangan seperti bangsa Israel yang berada di Mesir. Mereka harus keluar dari sana karena itu bukan tempat mereka, bukan tanah yang dijanjikan kepada leluhur Bapa Yahweh kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tanah mereka adalah dari tanah Kanaan yang sudah dijanjikan. Dan inilah yang menjadi gambaran untuk kita juga. Kita keluar, hidup roh kita bukan kepada penyembah kepada ilah bangsa-bangsa, namun kita keluar dan kita sudah keluar sekarang yang sudah menerima nama kebesaran agung Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Pencipta alam semesta yang sesungguhnya ini. Dan kita sudah masuk di tanah Kanaan itu, saudaraku, dan kita sudah sama-sama siap menanti kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach kedua kali. Ini penuh ucapan syukur, saudaraku, untuk mengantar kita, dan kita berdoa dan membawa kepada saudara-saudara kita yang belum menerima hal ini secara waktu yang berjalan. Biarlah Bapa Yahweh dengan karunia Ruach Kodes lewat kita semua, kita juga akan menyampaikan kepada mereka. Kita harus keluar dari Mesir, saudaraku. Kita harus keluar dari zona penyembahan ilah bangsa-bangsa, karena sesungguhnya kita akan terikat di situ. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di situ, seperti halnya orang Mesir, orang Israel yang dipukuli, orang keturunan Yakub yang dipukuli oleh orang Mesir, satu orang lawan satu orang, kok tidak ada kekuatan, karena mereka semua terbelenggu oleh kuasa kekuatan di Mesir, saudaraku. Oleh pertolongan Musa kita keluar, oleh pertolongan Roh Kudus kita keluar, oleh pertolongan kuasa Bapa Yahweh kita keluar, dan kita keluar dari perbudakan ilah-ilah itu, saudaraku. Amin. Sukses besar buat kita semua. Memasuki 2022, kita mengucap syukur walaupun ini tahun bukan tahun yang memang Bapa Yahweh tetapkan dalam kita bersukacita, dan kita tidak perlu a priori bersukacita seperti halnya orang-orang di luar sana yang belum mengerti. Mereka masih merayakan seperti halnya bangsa Israel yang ada di Mesir, saudaraku. Namun kita yang sudah keluar dari Mesir ini, dan kita sudah di tanah perjanjian, kita memiliki spirit yang berbeda, saudaraku. Biarlah mereka masih merayakan. Kita hanya mendoakan dan ucapan syukur juga, karena memang kita hidup di tahun 2021 di negeri ini. Namun kita bukan ucapan syukur kita oleh karena kita ketaatan melakukan hukum Tuhan, tapi karena kita memang masih hidup di negeri yang memang putaran waktunya saat ini seperti itu. Dalam ucapan syukur yang tentu biasa saja, saudaraku. Beda halnya dengan kita mengucap syukur saat pergantian tahun yang memang Bapa Yahweh tetapkan sebagai hari raya Rosh Hashanah atau peniupan nafiri atau pergantian tahun. Tentu itu adalah miliknya Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Kita mau melakukan hukum-hukum perintah Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan, dan janji firman hidup kita akan diberkati dan sudah diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.